Tetap optimis di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita patut bersyukur dalam segala hal untuk kehidupan kita sampai hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapak, terima kasih. Satu kesempatan kami dapat kembali berdiam diri, memahami pikiran Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Mu. Sehingga firman-Mu pada hari ini menjadi dasar bagi kami untuk kami melangkah ke depan ini, memikirkan, memutuskan berencana apapun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena itu pada hari ini semua kami mengikuti perundungan ini pasti diberkati dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema yang kemarin kita berbicara tentang melupakan dan jangan mengingat kembali. Nah, tema hari ini melanjutkan tema yang kemarin, yaitu bicara tentang berlari dan jangan diam di tempat. Nah, ini menarik untuk kita dapat bahas. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kemarin dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, kali ini Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang menarik adalah kata berlari, saudara. Nah, setidaknya saya menemukan ada 3 poin penting bicara tentang berlari dan jangan diam di tempat. Yang pertama adalah harus mempersiapkan diri dengan benar. Nah, tadi mempersiapkan diri yang benar berdasarkan renungan kemarin, yaitu kita bicara tentang jangan mengingat lagi dan harus berani melupakan. Maka kalau diri kita sudah beres, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan diri kita, maka itu yang paling penting sekali. Nah, mulailah kita membuat sebuah database dalam hidup kita, mana kelemahan kita, mana kelebihan kita. Tidak selamanya kita itu dan tidak mungkin kita itu sempurna. Maka kita harus tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Ini penting sekali. Nah, kenapa ketika kita membenahi diri kita dengan baik dan kita tahu tentang diri kita, siapa diri kita, baru kita punya pikiran-pikiran untuk punya perencanaan. Di tengah-tengah hari-hari ini, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita masuk dalam fase satu perubahan yang disebut dengan the new normal. Nah, ini situasi ini akan terus berjalan dan kita mulai harus menyesuaikan. Nah, kalau kita di dalam diri kita sudah oke, kita siap untuk berlari, maka kita punya strategi, kita punya metode, kita punya kreativitas, kita punya inovasi, baik dalam ranah bisnis, sebagai pelaku bisnis, sebagai pelayan Tuhan, sebagai karyawan, sebagai apapun. Bukan berarti kita harus bekerja di luar baru keluar kreatif. Di dalam rumah pun juga kita harus punya kreatif dan inovasi. Karena kalau di dalamnya beres, maka kita bisa berlari dengan benar. Yang kedua adalah ketika kita berlari bukan berarti landasannya itu semuanya mulus. Tidak. Tuhan tidak berjanji segala sesuatu berjalan dengan baik. Tidak. Tuhan berjanji selalu ada jawaban. Maka dia adalah Allah yang Immanuel. Bukan berarti situasi hari ini menjadikan kita jauh dari Tuhan. Tidak. Justru landasan itu sudah disiapkan. Dan landasan itu jika ada lubang sedikit, ada masalah sedikit, nah kita tidak bisa stuck di situ. Maka kita yakin ada tangan yang tidak terlihat yang akan melompatkan kita lewati fase itu. Nah, ini yang disebut dengan satu keyakinan teguh bahwa landasan itu memang ada, tapi juga ada pergumulan, tapi ujungnya selalu ada jalan keluar. Poin yang ketiga adalah kalau engkau berlari harus punya tujuan. Tadi firman Tuhan bilang berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yaitu kalau kita sudah berlari harus punya tujuan. Kalau tidak, buang waktu, buang tenaga, buang uang dan segala macam. Terlalu banyak yang kita buang. Maka ketika kita berlari ada tujuan, saya yakin dan percaya kita akan sampai dengan target itu. Optimisnya ada, kekuatannya ada, semangatnya ada. Kalau hidup tanpa ada tujuan, maka tidak ada harapan. Ini yang menjadi bahaya. Kalau sudah tidak ada harapan, sepertinya kita tidak punya daya lagi untuk berbuat sesuatu. Maka tema kita hari ini itu bicara tentang berlari dan jangan diam di tempat. Ingat baik-baik, yang pertama, tahu diri kita dulu. Yang kedua, landasan ada, bukan berarti tidak ada pergumulan. Yang ketiga, hidup harus ada tujuan. Saya yakin dan percaya, hari ini kau melangkah dengan rasa optimis. Tuhan pasti sertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah hati kami ditenangkan oleh Tuhan melangkah dalam kepastian.
benahi diri kami, lihat landasan kami berpacu dalam landasan itu. Dan kami yakin hidup kami ada dalam tujuan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.